Prof, melanjutkan pertanyaan saya tadi, ini kan persidangan berlangsung sebenarnya secara terbuka, tapi ada beberapa bagian yang ditayangkan tanpa adanya audio atau suaranya. Apakah ini lazim dilakukan dan apa sih tujuannya dilakukan seperti ini? Ya, ada dua sisi yang bisa jadi pertimbangan majelis hakim untuk kemudian memodifikasi persidangan secara hibrid ya. Pada satu sisi bisa melihat tayangannya, tapi pada sisi yang lain tidak bisa mendengarkan suaranya. Yang pertama adalah dalam rangka memenuhi keterbukaan, bahwa sidang terbuka untuk umum, untuk menjaga akuntabilitas dalam proses persidangan, maka kemudian terbuka untuk umum dan kemudian disiarkan. Pada sisi yang lain adalah untuk menjaga orisinalitas saksi, agar saksi itu tidak saling terpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Bahwa saksi tidak boleh katanya, tapi saksi adalah menyampaikan apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang didengar secara langsung. Dikhawatirkan ketika pada hari ini sudah didengarkan keterangannya, pada sisi hari berikutnya nanti saksi yang lain akan menyesuaikan atau Jadi akan menyuntak dan sebagainya. Konsistensi keterangan saksi. Untuk menjaga orisinalitas, otentivitas dari saksi tadi itu. Betul-betul apa adanya. Jangan ada apa-apanya di dalam keterangan tadi itu gitu. Prof, kalau kita lihat di kasus-kasus besar untuk sebelumnya di persidangan, hal ini kan nggak dilakukan. Misalnya kasus Jessica dan pembunuhan Mirna, kan ini tidak dilakukan, Prof. Kenapa? Ya betul, pada waktu itu meskipun juga menimbulkan polemik ya. Ketika kemudian ada kritik kenapa itu disiarkan, bahwa persidangan bukan sebuah tontonan, tapi kemudian pada akhirnya ada proses yang kemudian dilaksanakan juga terbuka pada waktu itu. Ada perbedaan, kalau pada waktu itu terdakwanya kan tunggal, sementara ini terdakwanya jumlahnya cukup banyak dan konteks pembunuhan berencana adalah ada 5 terdakwa, belum obstruction of justice-nya. Jadi ini dikhawatirkan mengingatnya adalah adanya banyak terdakwa tadi itu, kalau kemudian keterangan saksi itu sudah bisa disampaikan di awal, terus kemudian diketahui oleh saksi-saksi yang lain, dikhawatirkan itu akan terpengaruh dan kehilangan netralitas, independensinya dan objektivitas dari para saksi tadi itu. Oke, jadi ini untuk menjaga orisinalitas dan konsistensi keterangan para saksi tadi itu. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Samuel dan Ibu Rohani. Pak Samuel, minggu depan ini kalau saya tidak salah ini jadwalnya akan menghadiri untuk sidang dari Verdi Sambo ya Pak ya. Apa nih, bagaimana keluarga mempersiapkan diri untuk bertemu ini pertama kali ya, kalau jadi Selasa depan atau Senin depan? Menurut jadwal yang saya lihat di media, Selasa minggu depan, bahwa yang pertama di persidangan itu Verdi Sambo dengan Putri. Iya, nanti kan Anda akan dipanggil sebagai saksi dalam persidangan mereka. Kira-kira apa yang dipersiapkan untuk bertemu pertama kali dengan FS dan PC setelah kasus ini terjadi? Yang pertama sekali kita persiapkan mental dan kesehatan. Itu yang pertama sekali kita persiapkan. Dan kalau Pak Hakim yang mulia nanti mengizinkan untuk kami secara langsung bertanya kepada 2 orang ini, Verdi Sambo dengan si Putri, saya sangat berterima kasih nanti. Apakah itu dimungkinkan, Prof, dalam persidangan? Bertanya langsung? Iya, dimungkinkan bahwa para saksi ya bisa dikonfrontir, kemudian juga bisa diajukan keberatan seandainya terdakwa terhadap keterangan para saksi-saksi yang lain. Saya kira adalah satu hal yang menarik ya, dan kita berharap betul ya LPSK bekerja secara komprehensif, secara profesional agar saksi-saksi nanti tidak berada dalam tekanan, tidak berada dalam ketakutan, tidak berada dalam paksaan, karena sekali lagi dalam rangka untuk menggali fakta yang sebenarnya itu tadi. Iya. Kalau Anda, Bu Rohani, bagaimana nih kira-kira? Kan ini kasus sudah berjalan cukup panjang ya. Ini ada kemungkinan besok keluarga itu akan bertemu langsung dengan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kalau mau bertemu dengan Pak Sambo dengan Putri, saya sudah siap menghadapi dia. Dengan kuasa Tuhan, mental saya akan dikuatkan menghadapi dia. Masih ada nggak hal yang ingin Anda sampaikan kepada para tersangka ini nantinya? Ada. Apa? Biar dia bertobat ya. Apalagi kita selaku umat Kristen ya, dia harus bertobat dan berkata jujur. Jangan ada lagi dia berbuat skenario-skenario ya. Dia seorang ibu dan seorang bapak ya, apalagi dia seorang polisi. Polisinya polisi, harusnya dia benar-benar melaksanakan tugasnya itu.
tidak boleh membunuh. Harus mengayomi masyarakat. Itu harapan kami. Oke, Pak Samuel terakhir ada yang ingin disampaikan mungkin? Seperti yang saya utarakan tadi, yang ingin saya sampaikan, saya ya memohon kepada Pak Hakim agar diberikan waktu besok Selasa di persidangan untuk bertanya langsung sama Ferdy Sambo dan Putri. Apa maksud dia membunuh anak saya? Saya seorang bapak, dia seorang bapak, seandainya terbalik peristiwa ini terjadi sama dia, bagaimana perasaan dia? Itu aja yang mau saya tanya besok. Oke. Terima kasih Pak Samuel sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Ibu Rohani terima kasih. Bung Roni terima kasih atas kehadirannya di tengah kesibukan jadwal persidangan Anda. Prof juga terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Dua Sisi. Kita akan tunggu bagaimana kasus ini yang terus bergulir. Mudah-mudahan benar-benar fakta di persidangan bisa membuka kasus ini dengan seterang-terangnya. Saya Dwi Anggia, saya akhiri Dua Sisi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa pekan depan.